Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Video kali ini akan membahas materi kimia kelas 11 SMA, yaitu tentang reaksi pembakaran hidrokarbon. Di video ini akan dibahas 3 materi. Yang pertama, reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Yang kedua, dampak dari reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Dan yang ketiga, cara mengatasi dampak tersebut. Mari kita simak video selanjutnya. Reaksi pembakaran terbagi dua. Pertama, reaksi pembakaran sempurna, yaitu reaksi yang menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kita ambil contoh pembakaran bensin pada kendaraan bermotor. C8H18 ini adalah rumus bensin. Kita tambahkan dengan O2. Setiap reaksi pembakaran harus ditambahkan dengan O2 atau oksigen, menghasilkan gas CO2 dan H2O. Reaksi ini belum setara, maka kita harus menyetarakannya terlebih dahulu menjadi 2C8H18 ditambah 25O2 menghasilkan 16CO2 ditambah 18H2O. Untuk menyetarakan reaksi ini telah kita pelajari di kelas 10 sebelumnya. Maka bagi yang lupa silakan menonton kembali video tentang penyetaraan reaksi. Kedua, reaksi pembakaran tak sempurna, yaitu reaksi yang menghasilkan partikulat seperti asap, debu, dan abu. Kemudian gas CO2, gas CO, dan H2O. Contoh reaksinya tetap kita ambil reaksi pada pembakaran bensin. C8H18 ditambah O2 menghasilkan karbon. Jadi di sini sebagai partikulatnya adalah karbon ditambah gas karbon monoksida ditambah gas karbon dioksida ditambah air. Reaksi ini juga belum setara, maka kita lihat dulu reaksi yang setara menjadi 2C8H18 ditambah 15O2 menghasilkan 8 karbon ditambah 4 karbon monoksida ditambah 4 karbon dioksida ditambah air. Kenapa sama-sama bensin bisa mengalami dua pembakaran, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna? Ini terkandung kepada banyaknya jumlah oksigennya. Semakin sedikit oksigen, maka semakin tidak sempurna pula lah reaksi pembakaran. Dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama, oleh gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dapat menyebabkan efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global atau naiknya suhu permukaan bumi. Salah satu dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global adalah mencairnya es di kutub, sehingga permukaan laut menjadi naik. Yang kedua adalah karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini tidak berbau, tidak terasa, dan tidak berwarna. Apabila terhirup oleh kita dapat menyebabkan pusing, gangguan pernapasan, dan kelelahan. Bahkan dapat menyebabkan kematian karena gas karbon monoksida sangat mudah bereaksi dengan oksigen di dalam tubuh sehingga tubuh kita kekurangan oksigen. Lalu ada lagi oksida nitrogen. Yang ini apabila bereaksi dengan air dapat terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat merusak tumbuhan, dapat merusak bangunan, dan juga membuat pencemaran air. Kemudian oksida dari sulfur juga sama seperti oksida nitrogen dapat menyebabkan hujan asam dan dapat mengganggu sistem pernapasan dan juga pencernaan. Kemudian ada lagi partikulat. Partikulat ini seperti asap, abu, debu,
apabila terhirup dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Demikianlah dampak yang diakibatkan oleh pembakaran senyawa hidrokarbon. Cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, dengan mengontrol emisi gas buangan. Biasanya pada cerobong asap atau knalpot kendaraan itu telah dipasang alat yang dapat mengurangi polusi dan merubah polutan-polutan berbahaya itu menjadi polutan yang ramah lingkungan. Kemudian bisa menggunakan energi alternatif. Jadi di sini kita memanfaatkan sumber daya alam seperti tenaga angin atau air itu untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Kemudian bisa menggunakan sinar matahari untuk menggerakkan mobil itu menggunakan panel surya. Yang ketiga, bisa menggunakan sistem transportasi yang efisien. Maksudnya di sini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan bisa menggunakan kendaraan umum seperti bus, trans atau kereta api. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat tinggal. Ya, jadi lingkungannya menjadi bersih. Yang kelima, tidak melakukan penebangan hutan liar. Kemudian memperbanyak tanaman hijau. Dan yang terakhir, menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau malah berjalan kaki jika jaraknya tidak terlalu jauh. Terima kasih telah menonton video ini hingga habis. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan mengetik di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.